Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita bersama akan membaca juga merenungi firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan pikiran, kita memohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Tuhan boleh berikan kami waktu, berikan kami kesempatan untuk boleh membaca juga merenungi sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, menyertai, membimbing, sehingga kami boleh mengerti dan boleh menghidupi setiap firman yang kami dengar. Kami serahkan saat-saat ini, kami serahkan hidup kami di dalam naungan cinta kasih-Mu. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Kejadian, pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-22 sampai 23. Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat 22 sampai 23. Sampai 33 saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Jawabnya, "Aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja, bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, terlebih bahagia lagi setiap kita yang boleh melakukannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sebelah sini ada semut yang kecil. Apakah Bapak Ibu bisa melihatnya? Mungkin di antara kita atau di antara Bapak Ibu tidak ada yang bisa mengidentifikasi bahwa di sebelah sini akan ada semut-semut kecil. Atau bahkan kita tidak menyadari kalau ada hewan-hewan kecil di samping ini. Dan saya bisa yakin Bapak Ibu cenderung akan lebih memperhatikan saya, ataupun memperhatikan tembok di belakang saya, atau memperhatikan Alkitab saya. Dan saya yakin Bapak Ibu tidak terlalu perhatikan bahwa di samping saya ada segerombolan semut-semut kecil yang tengah memakan gula bekas teh hangat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari sini kita mau lihat bahwasanya sebenarnya
kita punya kecenderungan untuk lebih memperhatikan sesuatu yang bagi kita lebih terlihat besar, lebih terlihat wah, atau lebih terlihat menarik. Kita terkadang abai terhadap hal-hal yang kecil. Kita tidak peduli untuk sesuatu yang kecil. Kita tidak memperhatikan untuk sesuatu yang terlihat sepele. Termasuk semut ini. Ini semut, makhluk yang kecil. Apa gunanya juga untuk hidup kita, kadang kita gak mengerti gitu. Kehadirannya justru tidak jarang kita musnahkan, kita abaikan, kita hancurkan karena kita merasa terganggu dengan adanya semut-semut kecil. Itulah realita yang kita alami sebagai manusia, Bapak Ibu. Itu realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang besar, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menawan, itu jauh lebih mencuri perhatian kita daripada hal-hal yang kecil. Nah, pada bacaan kita hari ini kita melihat bagaimana Tuhan sejatinya berniat untuk menghancurkan kota Sodom. Bukan tanpa alasan kota ini hendak Tuhan hancurkan. Alasannya mungkin kita sudah dengar dari dahulu dan sudah jelas tertulis bahwasanya kota ini atau orang-orang Sodom ini, mereka adalah orang-orang yang jauh hidupnya daripada Tuhan. Orang-orang yang mendustai Tuhan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang tidak mau dirangkul oleh Tuhan. Kita bisa melihat bahwasanya sepertinya Sodom layak untuk dihancurkan. Tetapi menarik Bapak Ibu, melalui bacaan ini kita melihat bagaimana Abraham menaikkan syafaat-syafaatnya. Syafaatnya adalah berisi tentang bagaimana jika kita menemukan ada orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan tetap menghancurkan kota itu? Kalau kita pakai logika berpikir sebagai manusia, kita mungkin akan berpikir lah, wong satu kota sudah salah ya sudah, salahkan semua. Satu salah semua, satu benar semua. Itu logika berpikir kita, apalagi kalau misalnya dalam satu kota yang isinya orang banyak, ratusan orang, dan yang benar hanya 50 orang. Mungkin kita akan mudah berpikir lah, sudah hancurkan saja. Toh cuma 50 orang, atau toh cuma 40 orang, toh cuma 30 orang, bahkan Allah cuma satu orang yang benar, ya sudahlah. Tidak jarang kita menyepelekan hal itu. Tetapi bacaan kita hari ini dan bagaimana Abraham menaikkan syafaat menegur setiap kita. Abraham yang dengan perasaannya, dengan kehadirannya, dengan dirinya memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan. Abraham memanglah sebuah debu dan abu yang kecil, tidak ada artinya. Di dalam ayat yang ke-27 Abraham menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa, tetapi ia berani datang ke hadapan Allah, bukan untuk dirinya, tetapi dia berdoa untuk orang-orang di Sodom. Ia bertanya kepada Allah, Tuhan, jikalau di dalam satu kota ini ada 50 orang yang benar, apa iya Tuhan akan menghancurkan kota ini? Dan di situ kita melihat bahwasanya dialog antara Tuhan dan Abraham terjadi berulang kali. Abraham yang awalnya bertanya apabila ada 50 apa Tuhan akan menghancurkan, lalu menjadi 40, 30 dan yang terakhir 10. Apakah Tuhan akan menghancurkan? Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak akan menghancurkan kota Sodom apabila ada yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kalau misalnya kita andaikan 10 orang yang bertobat, mungkin terlihat banyak. Tetapi kalau kita mau bayangkan 10 orang dibanding 1 juta orang, maka sejatinya 10 ini tidak ada artinya. Itu nilai yang sangat kecil jika dibandingkan dengan 1 juta atau bahkan 1 miliar orang. Tetapi kita boleh lihat bahwasanya Tuhan pun memperhatikan itu.
Tuhan tidak butuh nominal yang banyak. Tuhan tidak butuh orang yang banyak. Tuhan tidak butuh sebuah pertobatan yang besar untuk Ia bisa mengampuni. Yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dari kita adalah pertobatan-pertobatan kecil yang mungkin bagi sebagian kita itu tidak ada artinya. Tetapi ketika kita ada niat, kita ada keinginan, ada kemauan kecil untuk berbalik kepada Tuhan, disitulah Tuhan merawat dan menjamah kita, serta Tuhan memperhatikan kita, meskipun itu nominal yang sangat kecil. Maka dari itu Bapak Ibu, melihat semut yang ada di sini, semut ini kecil, tetapi ketika mereka tidak ada, keseimbangan ekosistem kita pun akan terpengaruhi. Semut itu kecil, tetapi dia berharga. Begitu pula kita sangat berharga. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita upayakan, bagaimanapun kita, Tuhan perhitungkan, Tuhan perhatikan, Tuhan lindungi. Karena sekecil apapun kita dan sekecil apapun yang kita lakukan, itu punya arti yang begitu besar untuk kehidupan ini. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita menjalani hari kita dengan tanpa ragu, dengan keyakinan bahwa setiap hal yang kita lakukan punya pengaruh. Apapun itu, sekecil apapun itu, kita punya pengaruh yang besar untuk kehidupan kita. Mari kita menjadi lebih bijak, menjadi lebih penuh hikmat, meminta pertolongan Allah, karena kita adalah pribadi yang berarti, pribadi yang punya harga, pribadi yang Tuhan perhatikan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Untuk menutup perenungan kita saat ini, marilah kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungi bersama. Kami mengerti Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memperhatikan kami, Allah yang senantiasa melindungi, mengkaryakan dan menjamah kami sekecil apapun kami. Ya Allah, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menyertai kami, boleh menuntun hidup kami, agar kami boleh hidup di dalam kebijaksanaan-Mu, kami boleh hidup di dalam hikmat-Mu, dan kami boleh menjadi pribadi yang dapat mewartakan cinta dan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk setiap anggota jemaat, simpatisan, dan juga aktivis. Tuhan yang boleh jamah satu persatu, Tuhan boleh karyakan satu persatu, agar setiap kami melalui gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, untuk segala perkara, untuk segala tantangan serta rintangan. Tuhan yang boleh menjamah kami, Tuhan yang boleh menuntun kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah setiap para pemimpin kami boleh memimpin negeri ini dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, dan kami pun boleh menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang penuh hikmat, membantu pembangunan negeri ini. Inilah Bapa, doa-doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin.